perjanjian. Nah, ini penting ya. Kita ada beberapa minggu lalu juga bahas tentang ini ketika kita baca Nuh ada perjanjian. Ketika kita baca Abram di awal-awal juga ada perjanjian, dan kali ini juga ada perjanjian lagi. Ini kata yang penting. Dalam kitab suci kata perjanjian itu penting. Maka ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu penting, kata perjanjian ini. Kita coba baca ayatnya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu aku berikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Sungai Mesir itu di sebelah barat sana, sungai Efrat di sebelah timur. Yang di tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon itu orang Arab sebenarnya. Orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon itu orang Arab. Orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amor, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, maka kira-kira kalau berdasarkan ini luas tanah perjanjian Abram itu segini. Ini sudah pernah saya tampilkan ya. The full promised land of Israel. Ini berdasarkan Kejadian 15 ayat 18. Luasnya luar biasa. Luasnya luar biasa. Dan kalau Israel sekarang mau memenuhi ini, wah dia harus ngelawan banyak bangsa ini. Banyak negara kuat. Nah, ini luasnya luar biasa. Tapi kita lihat ya, kita lihat seberapa luas ya daerah kekuasaan Israel terluas itu kapan? Yaitu ketika zaman Salomo. Ini daerah kekuasaan Israel terluas. 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upati dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Hal gambarnya sebelah kanan. Ya. Jadi kita lihat, waktu zaman Daud itu cuma yang merah. Ya. Ini ketika Daud, before David become king, ini sebelum Daud jadi raja, ini berarti kekuasaan Saul. Ini cuma yang merah. Gitu ya. Tapi ketika Daud sudah jadi raja dan akan mewarisi ke Salomo, itu yang orange. Makin luas. Ya. Dan ketika Raja Salomo naik tahta dan meningkatkan perekonomian atas kerajaan Israel itu sampai yang kuning. Akhirnya batas sungai Efrat terpenuhi. Gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah batas sungai Mesir belum. Baru perbatasan tapal Mesir. Tapal batas Mesir. Ya, tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon belum. Orang Het, orang Feris, orang Refaim belum. Ya, tapi kira-kira orang Amori, orang Kanaan, Girgasi, orang Yebus kira-kira sudah saat itu. Gitu ya. Dan ini berkaitan kuat lagi ketika saya waktu itu, saya lupa kita bahas pasal apa, saya udah katakan ya, salah satu bentuk perjanjian itu adalah apa? Level up. Gitu, next level, level up. Dan ini jelas kalau kita lihat daerah kekuasaan Israel jelas. Zaman Saul yang merah, ya, level up. Daud yang orange, level up. Salomo yang kuning. Dan ini seandainya Salomo tidak jatuh, dan seandainya Israel mungkin tidak terpecah jadi dua, dan seandainya Israel tetap setia sama Tuhan, mungkin sudah yang hijau ini level up dan level up. Itu tentang perjanjian Tuhan. Dan menariknya di Kejadian 15 kita bisa tahu karakter perjanjian Tuhan. Ya, karakter perjanjian Tuhan. Ya, nanti teman-teman kok mau dengarkan yang perjanjian Tuhan tentang level up itu bisa baca seperti waktu kita bahas Nuh seperti ya. Waktu kita bahas Nuh tuh nggak salah kita bahas tentang perjanjian yaitu level up. Nanti bisa lihat video di YouTube ya. Nah, ini kita baca. Ayat 9, 10, 17, dan 18. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2.
lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Nah ini setelah ini kan Abram mendapat penglihatan yang gelap gulita dan mengerikan. Lalu ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, dan tadi yang kita sudah baca, ya, yang warna hijau tadi yang sangat besar. Kita lihat di sini, ini ada karakter perjanjian Tuhan. Ya karena apa? Karena Tuhan sendiri yang nyuruh jenis hewan yang diambil, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara mempersembahkannya, dan Tuhan sendiri yang membakar. Gitu ya. Kita lihat umur 3 tahun. Ya, makna umur 3 tahun ini apa? Dalam Hedok Bible Commentary dikatakan begini, 3 tahun ketika hewan ini telah memperoleh usia yang sempurna. Jadi bagi bagi seekor lembu, kambing, domba, 3 tahun itu umur yang sempurna. Ya mungkin kira-kira paling enak disantap gitu ya. Ini kalau di sini mungkin ada orang yang di peternakan mungkin bisa lebih jelas menjelaskan ini gitu ya. Saya menjelaskan ini berdasarkan tafsiran saja. Jadi ini usia yang sempurna. Ya, kita dapat karakter perjanjian Tuhan yang pertama, pas sempurna perjanjian Tuhan itu. Ya, next. Diambilnya semua itu bagi Tuhan dipotong 2. Nah, kata dipotong 2 itu berkaitan dengan ketika Yeremia 34 ayat 18 sampai 20. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Jerome Bible Commentary katakan begini, kita tahu bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian melewati antara 2 bagian melambangkan kesediaan mereka untuk menderita nasib hewan jika mereka melanggar perjanjian. Artinya apa? Karakter perjanjian Tuhan yang kedua apa? Tidak main-main. Tuhan buat perjanjian dengan kita tidak pernah main-main. Makanya perjanjian baru yang Tuhan buat kita apa? Yesus. Firman-Nya, sang firman, anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Kenapa? Enggak main-main Tuhan bilang. Perjanjianku dengan kamu enggak main-main. Usahaku menyelamatkan kamu enggak main-main. Tapi seberapa banyak dari kita yang main-main sama perjanjian Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang main-main dengan perkataan Tuhan? Yang menganggap enteng semua didikan. Maka kitab Amsal dituliskan, hei anakku, janganlah engkau menganggap enteng setiap didikan. Janganlah engkau menganggap main-main setiap didikan. Tapi berapa banyak dari kita yang main-main justru dengan perjanjian? Padahal dari sisi Tuhan, perjanjian nggak main-main. Kenapa tadi di awal saya cerita, bisa saya mempersiapkan jazz ini 15 jam lebih untuk bisa mempersiapkan jazz ini, karena saya tahu ini nggak main-main. Saya nggak bisa anggap ini sebagai komsel biasa, kombas biasa, nggak bisa. Ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Gitu ya. Maka waktu minggu ini saya mempersiapkan sangat singkat, sebenarnya saya sedih. Tapi satu sisi saya melihat mujizat Tuhan yang bekerja di antara kesedihan saya. Karena emang kondisi memaksa begitu. Gitu ya. Tapi Tuhan kasih hikmat ke saya luar biasa tentang kejadian 15 ini. Ini tidak main-main. Tidak main-main.
Saya pun termasuk orang yang dulu pernah main-main dengan pernyataan Tuhan. Pernah main-main dengan pelayanan yang Tuhan kasih. Saya pernah. Yes. Gitu. Dan di dalam hati saya, sebenarnya saya agak sedikit mengutuki diri saya waktu itu. Kenapa kok sebodoh itu kamu? Kok sekurang ajar itu kamu? Kok nggak tahu diri itu kamu waktu itu? Kamu main-main dengan tugas besar yang Tuhan kasih sama dirimu. Maka sekarang saya belajar untuk nggak main-main. Belajar dan terus belajar. Nah, ini ayat ke-17. Kita baca lagi. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Apa maksudnya ini? Ini menarik sekali, sangat menarik sekali. Dua tafsiran mengatakan hal yang sama. Ya. Perapian yang berasap beserta suluh yang berapi yang melambangkan Allah melintas di antara potongan-potongan itu membuat Allah menjadi penanda tangan perjanjian itu. Suluh yang berapi atau lambang keilahian lewat di antara binatang-binatang yang terbelah untuk mengesahkan perjanjian ini. Jadi di sini api, salah satu maksud lambang api dalam Alkitab apa? Sah menurut Tuhan. Ini capnya Tuhan. Jadi api itu bentuk stempel atau capnya Tuhan atau tanda tangannya Tuhan. Maka waktu saya baca ini saya baru ngerti. Kenapa ketika peristiwa Pentakosta Tuhan, Roh Kudus tercurah atas para rasul, bentuknya apa? Lidah-lidah api. Artinya apa? Capnya Tuhan. Kalian sah. Jadi pewaris kerajaan Allah. Kalian sah. Menggenapi nubuatan para nabi yang berkata, Rohku akan dicurahkan pada setiap orang. Orang muda, teruna-teruna akan bernubuat. Orang tua akan mendapatkan mimpi. Sah mereka mendapatkan perjanjian baru daripadaku. Perjanjian baru yang Nabi Yeremia katakan. Sah, mereka inilah pelaku perjanjian baru. Api. Ini bentuk tanda tangannya Tuhan. Sah menurut Tuhan. Jadi kasus Abraham adalah sah menurut Tuhan. Kamu dan keturunanmu memiliki negeri ini. Sah menurut Tuhan. Jadi ibarat dokumen gitu ya. Tuhan sudah tanda tangan, cap stempel perusahaan kerajaan sorga. Itu tuh, kalau dokumen pengesahan tuh. Dikasih ke orang Israel. Ini ya dokumen perjanjian tanah terjanji dengan kamu sudah ada tanda tanganku sebagai direktur utama perusahaan kerajaan sorga dan cap perusahaan kerajaan sorga. Aku kasih ke kamu. Sama orang Israel, ya kan? Oh ya diterima, dijalani, besok-besok disobek. Itulah kenapa mereka nggak dapat itu semua. Dan perjanjian itu dialihkan kepada kita yang bungsu ini. Kepada orang-orang Kristen. Kepada kita orang Kristen. Bangsa-bangsa asing. Bangsa goyim, bangsa kafir menurut orang Yahudi. Yaitu kita orang Kristen. Tapi kita yang dapat perjanjian itu. Pertanyaannya ketika dokumennya sudah ditandatangani Tuhan ini sampai ke kita apain? Kita sobek atau kita simpan baik-baik, kita renungkan dan kita jalankan setiap step-stepnya. Ketika ada firman datang dalam kehidupan kita, kita kembali lagi ke hal yang tadi, main-main atau enggak? Apakah kita sungguh-sungguh atau kita malah main-main dengan setiap perjanjian yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu perjanjian apa dalam kehidupan kita? Cari tahu. Kita kembali lagi ke poin yang pertama tadi tentang doa. Cari tahu. Berdoa, cari tahu. Baca firman, cari tahu. Pas kita sudah dapat, pegang. Simpan, jalankan. Jangan disobek. Bahkan maka Yesus bilang, kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam. Ketika orang menggali dan menemukannya, dia menjual
seluruh apa yang dia punya dan membeli tanah itu. Artinya apa? Sungguh-sungguh dan tidak main-main. Dia nggak mikir lagi hartanya di rumah, tapi yang dia pikir harta yang terpendam ini kerajaan Allah ini. Tidak main-main dan sungguh-sungguh. Nah, jadi dari sini kita lihat ya perjanjian ini tentang level up. Ini jelasnya nanti waktu teman-teman Bapak Ibu lihat video rekaman YouTube-nya waktu kita bahas Nabi Nuh kalau nggak salah. Ya, dan kita lihat karakter perjanjian Tuhan itu apa? Sempurna, tidak main-main dan sah. Dan refleksi buat kita adalah apakah selama ini kita main-main sama Tuhan atau kita sungguh serius sama Tuhan. Ya, itu poin yang ketiga tentang perjanjian. Ini poin yang keempat yang terakhir. Gelap gulita yang mengerikan. Ya. Ini ayat ke-12 dan ayat ke-13 kita baca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, ini angka 400 ini sebenarnya bukan hanya ketika orang Israel ada di Mesir ya, karena perhitungan para ahli kitab suci waktu menghitung lamanya orang Israel di Mesir ini nggak sampai 400 sebenarnya. Jadi 400 ini kemungkinan itu dimulai sejak Ishak anaknya Abram itu dalam tanda kutip dianiaya sama Ismail. Nanti ada ceritanya. Bagaimana Ismail itu mengolok-olok Ishak. Nah, sejak itu sampai Israel keluar dari Mesir itu 400 tahun. Kira-kira begitu. Atau kalau berdasarkan teks Septuaginta 400 tahun itu adalah ketika dia di Mesir, orang Israel di Mesir, dan ketika orang Israel melakukan perjuangan di tanah Kanaan. Itu 400 tahun lamanya. Tidak, tapi saya nggak akan bahas detail tentang hal ini. Ini menarik, gitu ya. Makanya kan ini saya skip ya, temannya di sini. Nah, ini saya skip kan. Ayat 11 sampai 16-nya nggak saya tampilkan karena itu tentang ini. Tentang gelap gulita yang mengerikan itulah. Di tengah-tengahnya itu. Jadi di antara perjanjian yang Tuhan berikan, ada gelap gulita yang disisipkan. Di antara perjanjiannya megah tadi, yang dengan potongan daging yang dibakar sendiri sama Tuhan, dan Tuhan bilang di daerah yang sangat luas ini akan jadi milikmu dan milik keturunanmu. Di tengah-tengah itu Tuhan sisipkan apa? Gelap gulita yang mengerikan. Artinya apa? Hal wajar dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita akan alami masa kegelapan. Ini bukan mas ya, mas kegelapan. Ini masa kegelapan, wajar. Gitu loh. Banyak orang yang aneh adalah ketika orang ngomong, loh, aku nih udah ikuti kehendak Tuhan, loh, aku udah berlaku baik dan benar, loh kok masih aku tuh dibeginikan, kok masih aku tuh ngalami nggak enak, loh, justru wajar. Justru kok semua mulus, ini aneh. Gitu. Kok semua mulus ini aneh. Justru kalau ada kegelapan tuh wajar. Wajar. Gitu ya. Dan ini Tuhan tuh mau ngajari apa? Tuhan tuh mau ngajari ini. Ya, beriman yang dewasa ke Abram. Jadi Tuhan mau ngajari gini. Abram, kamu beriman bukan dengan fantasi. Jangan kamu berfantasi tentang tanah terjanji yang akan diberikan. Berfantasi tentang keturunanmu yang akan sangat banyak. Tapi kamu beriman lihat realitas. Bahwa di tengah-tengah perjanjian yang aku buat, yang nampaknya nikmat itu, ada suatu gelap gulita yang mengerikan di sana.
Abram, you harus lihat ini. Realitas gelap gulita ini. Nah, banyak orang gagal beriman itu di sini. Gitu ya. Banyak orang beriman nggak dewasa. Beriman apa? Karena dia diiming-imingi fantasi gitu loh. Oh ya nanti keluargaku sudah pulih. Wah pasti senang sekali. Wah, aku berkumpul dengan keluargaku. Melayani bersama gitu. Satu saat terus pas dia berfantasi itu tidak realitas keluarga yang masih kacau. Aduh Tuhan, kenapa begini? Aku kecewa dengan kau Tuhan. Loh, ini aneh. Ketika orang melihat realitas dia kecewa sama Tuhan. Ini aneh. Imannya belum dewasa menurut saya. Jadi iman yang dewasa itu tetap melihat realitas. Tapi memilih percaya bahwa Allah dapat ubahkan realitas yang gelap itu menjadi terang. Itu berimannya realitas, berimannya dewasa. Jadi saya beberapa kali sering ngomong sama istri saya ini kayak gini. Ya ini beriman dewasa ini begini. Tetap lihat realitas, tetap. Tapi memilih percaya untuk bahwa Tuhan pasti bisa ubahkan realitas yang gelap ini menjadi terang. Nah, kesalahan orang beriman dan pada akhirnya kecewa dan mundur dari Tuhan, kenapa? Mereka tutup mata atas realitas ini. Ini mirip banget waktu orang itu menjalin hubungan antara kekasih. Ini mirip banget kalau orang itu menjalin hubungan antara kekasih. Gitu ya. Kebodohan orang menjalin hubungan menurut saya adalah ketika mereka tidak melihat realitas. Mereka menutup mata atas masalah hidupnya dan melihat kebahagiaan menjalin hubungan pacaran dengan pasangannya dan menutup mata dengan masalah hidupnya, menutup mata dengan masalah pasangannya, menutup mata atas ketidakdewasaan hidupnya, menutup mata atas ketidakdewasaan pasangannya, dan memilih membuka mata lebar-lebar terhadap kesenangan, kenikmatan pacaran. Ini menjalin hubungannya kekanak-kanakan menurut saya. Nggak dewasa. Maka kalau hubunganmu dewasa, yuk lihat realitas. Aku punya problem kayak gini keluargaku. Keluarga dia punya problem kayak gini keluarganya dia. Sikapku adalah apa? Terima. Kalau emang kamu mau jadi pasangan dia, terima. Terima realitas. Bahwa dia begini, begitu. Terima realitas bahwa keluarga dia ada masalah. Terima realitas bahwa keluargamu ada masalah. Dan bersama-sama kita bergandengan tangan dalam Tuhan. Kita minta Tuhan pasti sanggup ubahkan. Tapi bukan berarti kita menutup mata atas realitas itu. Ini beriman yang dewasa. Jangan kayak anak kecil gitu. Kalau saya sama ponakan saya gitu ya. Kemarin kan saya rencananya ke Jakarta itu cuma hari Selasa sama Rabu pulang. Ternyata saya di-extend sampai hari Kamis. Jadi baru tadi siang itu pulang saya dari Jakarta tadi jam 3 sore. Gitu ya. Nah, kemarin Selasa itu waktu saya udah berangkat sampai di sana, istri saya sama ponakan saya telepon lah. Kan ceritanya si Selin itu nangis dia, oh kok om kok pergi waktu aku tidur ya ceritanya. Terus supaya seneng kan diiming-imingi gitu, oh nanti besok om bawa pizza ya, oh kan seneng gitu. Oh iya ada pizza, terus dia berfantasi enak pizza ya. Itu kan anak kecil sekali kayak gitu ya kan. Jadi dia percaya karena iming-iming fantasi pizza gitu. Tapi dan menutup mata realitas bahwa kemungkinan besok saya nggak bisa datang, masih belum bisa pulang. Dan seringkali iman kita kayak gitu, kayak anak kecil yang berada di bawah iming-iming fantasi, tapi menutup mata atas realitas. Nah, kalau kita beriman melihat realitas, saya cukup yakin. Kita bukan cuma percaya bahwa Allah dapat mengubahkan realitas, tapi saya cukup yakin kita pasti punya dorongan. Bagaimana saya juga bisa merubahkan realitas ini dengan kuasa Allah. Kita beriman. Tapi kita lihat realitas, banyak orang miskin di sana. Ya kita percaya pasti Tuhan akan pulihkan.
Tapi kalau kita lihat realitas dengan iman, pasti kita punya dorongan untuk bantu mereka. Ini iman yang dewasa, makanya saya bilang. Beriman yang dewasa ini seperti ini. Dan ini Tuhan ajarkan ke Abram. Lihat, ini luar biasa loh. Tuhan itu ngajarin banyak hal ke Abram sebelum namanya jadi Abraham. Namanya jadi Abraham itu kapan? Pasal 17 nanti. Ya, itu namanya jadi Abraham. Ditambah kata hey di sana. Abraham, Abraham gitu ya. Abraham. Tambah kata hey yang artinya kuat. Abraham jadinya bapak segala bangsa. Kalau Abram ini bapak yang terkenal, nggak salah apa, bapak yang masyhur atau apa gitu ya. Tapi Abraham jadi bapak segala bangsa. Gitu ya. Nah, ini luar biasa tentang gulita yang mengerikan ini. Karena Tuhan mengajari Abram untuk beriman secara dewasa. Tetap lihat realitas. Bukan tenggelam dalam fantasi iming-iming, dalam iming-iming fantasi. Maka Tuhan Yesus, makanya kalau kita baca Injil itu menarik. Tuhan Yesus bilang, kamu akan menderita karena aku. Kamu akan menderita. Gitu. Tuhan Yesus nggak bilang, kamu ikut aku bahagia. Enggak. Kan ada realitas yang harus mereka hadapi. Gitu ya. Nah, tapi ini menarik. Ayat ke-12 kita baca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ini menarik, kata tertidurlah Abram ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalimat tertidurlah Abram ini sebanding dengan Kejadian 2:21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia atau Adam itu tidur nyenyak. Ini sebanding. Ini sebanding. Ketika ia tidur, ini Kejadian 2:21 ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, pertanyaannya, kita lihat dulu Kejadian 2 ya, Kejadian 2:21. Kenapa Tuhan menyuruh manusia itu tidur? Ya, beberapa tafsiran mengatakan begini. Tuhan itu pengen memperingan rasa sakit Adam ketika Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Maka Tuhan suruh manusia itu tidur. Tuhan membuat manusia tidur, dan tidurnya itu nyenyak tidurnya. Deep sleep gitu ya. Jadi bukan cuma sleep, bukan cuma tidur, tapi deep sleep, tidurnya nyenyak. Itu benar-benar tidur gitu loh. Benar-benar tidur, benar-benar istirahat. Jiwanya, tubuhnya istirahat, itu tidur nyenyak. Ya kan? Ini mungkin kira-kira hampir seperti dibius. Tidur nyenyak itu kira-kira hampir seperti dibius. Jadi Tuhan memperingan rasa sakit Adam ketika Tuhan mau mengambil salah satu rusuknya. Seperti dibius tidur nyenyaknya. Maka kalau kita kembali ke Kejadian 15 ayat 12, kenapa Abram tertidur? Baru pemandangan gelap gulita itu mengerikan datang. Tuhan mau memperingan beban Abram dan beban kita semua ketika kita mengalami kegelapan yang mengerikan. Artinya apa? Tuhan tidak tinggal diam ketika kita berada dalam gelap gulita yang mengerikan. Nah ini kan enak kan kita baca firman Tuhan ada jaminan gitu loh. Firman Tuhan kali ini memberi jaminan apa? Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita mengalami kegelapan yang mengerikan. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita melihat realitas yang mengerikan. Maka Tuhan Yesus bilang, ya kan, kamu akan menderita, yes. Ditolak, dihakimi karena aku. Tapi aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya apa? Tuhan tidak tinggal diam gitu loh. Yang mungkin kira-kira begini. Seharusnya mungkin ya kira-kira begini. Kalau saya pakai imajinasi iman kira-kira begini. Seharusnya Petrus itu matinya bukan cuma disalib. Mungkin seharusnya Petrus mati dicapik-capik hewan luar biasa, disiksa luar biasa, terus disalib, wah sangat sekali menderita. Tapi karena Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan turun tangan, dia peringan cuma salib. Kira-kira ini begitu. Tapi tetap dia harus menderita, bahkan dia harus mati martir. Ya,
Jadi dari poin keempat ini kita belajar apa? Beriman yang melihat realitas dan memilih percaya bahwa Allah dapat ubahkan realitas gelap menjadi terang. Ini beriman yang dewasa. Dan apa jaminannya Tuhan tidak tinggal diam ketika kita mengalami kegelapan yang mengerikan dalam kehidupan kita. Ini jaminan. Ini jaminan. So, jadi kok teman-teman Bapak Ibu sekarang sedang mengalami kegelapan yang mengerikan, ingat. Tuhan tidak tinggal diam. Kita berseru, mengeluh aja sama Tuhan. Kayak tadi di poin pertama saya katakan. Mengeluh aja. Bukan saya yang mengatakannya, Katekismus Gereja Katolik yang mengatakan. Mengeluh saja kepada Tuhan. Tidak masalah. Tidak masalah. Cari tahu. Cari tahu. Ya. Dan terima jaminan dengan firman Tuhan. Ya, kita review sekalian ya. Poin yang pertama, ini perkataan Abraham yang mengatakan engkau tidak memberikan keturunan. Doa adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah. Doa dapat merupakan relasi dengan Tuhan untuk mencari tahu. Doa dapat merupakan suatu keluhan. Dan satu ciri khas doa manusia, ujian iman akan kesetiaan Allah. Poin yang kedua ini menarik, kalau percayalah Abraham. Ya, dalam firman Tuhan ada jaminan. Dan dalam jaminan ada percaya, iman, ketenangan, dan ketidakkhawatiran. Yang ketiga adalah perjanjian. Ya, ini saya bicara bahwa perjanjian itu adalah level up, dan karakter perjanjian Tuhan adalah sempurna, tidak main-main dan sah. Dan yang keempat adalah gelap gulita yang mengerikan. Beriman yang dewasa, yaitu beriman yang melihat realitas dan memilih percaya bahwa Allah dapat ubahkan realitas gelap menjadi terang. Dan Tuhan tidak tinggal diam ketika kita mengalami kegelapan yang mengerikan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita beriman dan kita melihat realitas, saya percaya iman kita akan lebih kuat. Dibandingkan kita beriman dan kita menutup mata dengan realitas. Karena ketika kita beriman dan kita melihat realitas, maka akan muncul satu perjuangan dalam batin kita. Perjuangan bahwa percaya bersama Allah aku bisa ubahkan realitas gelap ini menjadi terang. Dibandingkan beriman yang menutup mata terhadap realitas. Dan tiba-tiba sekonyong-konyong datang realitas gelap dan kita memilih untuk meninggalkan iman kita. Nah, itu beriman yang kanak-kanakan. Paling itu kok dari saya. Dan ini kebetulan juga sudah jam 9 gitu ya. Jadi ternyata cukup banyak Tuhan. Maka ini saya kagumnya dengan Tuhan pada pertemuan kali ini tuh ini. Dalam waktu yang singkat Tuhan tuh kasih ke saya hikmat yang luar biasa. Gitu ya. Sampai kita sampai lebih dari jam 9 malam hari ini. Jadi maaf karena sudah lebih dari jam 9. Saya tutup ya untuk tambahan kesaksian dan pertanyaannya. Nanti mungkin minggu depan bisa disampaikan atau mungkin bisa melalui chat nanti ya untuk mau bertanya. Nah, ini ada pengumuman. Sini apakah ada Ibu Tien? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, ini pengumuman. Besok Minggu 4 Juli, minggu pertama jam 3 sore kita akan present worship. Nah, ini rencananya online ya. Nanti akan lagi. Dan setiap Jumat, setiap Sabtu, dan setiap Selasa jam 8 malam kita akan ada Miracle Room, yaitu doa syafaat. Oh, kok sering-sering? Ya karena kondisinya masih seperti ini. Bahkan kondisinya nggak seperti ini pun harus tetap sering, apalagi kondisinya seperti ini gitu. Jadi harus sering-sering. Dan minggu depan kita kembali lagi jam 7 malam, kita akan bahas tentang Hagar dan Ismail. Nah, ini menarik nih. Hagar dan Ismail. Ya, linknya selalu sama, jadi jangan lupa linknya akan selalu sama ya. Di HHU-KIH-RZC. Jadi untuk ketiga acara ini, linknya selalu sama. Bagi teman-teman yang mau melihat rekaman jazz bisa di YouTube kita, House of Praise Bandung, atau langsung ke bit.ly/rekaman jazz hope. Kalau bisa juga follow IG kita, house.of.praise. Lalu bisa juga ke TikTok kita ya, bisa di follow house.of.praise.bandung. Nah, itu sekian pengumuman. Nah, kita akan kuis siapa berani.
Kita akan kuis ya. Nah, silakan tulis jawabannya di chat meeting Google Meet ini. Yang menang adalah yang paling cepat dan benar. Ya, jadi kalau paling cepat tidak benar ya nggak bisa menang, gitu ya. Hanya bagi yang belum pernah menang. Jadi kan beberapa sudah ada yang pernah menang ya. Nah, ini kuis ini jadi gantian supaya kita gantian. Hanya bagi yang belum pernah menang. Tulis jawabannya plus nomor HP untuk bisa kita hubungi. Hadiah diterima langsung, tidak dipungut biaya ya. Nah, siap-siap pertanyaannya ya. Ini kok ada musiknya gitu kayak seru ya. Siap-siap pertanyaannya. Pertanyaan ini, mengapa atau bagaimana firman Tuhan dapat memberikan jaminan? Nah, monggo. Siapa yang mau jawab? Siapa cepat dia dapat? Yang paling cepat dan benar. Ini pertanyaannya, mengapa atau bagaimana firman Tuhan dapat memberikan jaminan? Ayo. Ayo. Monggo ditunggu di kolom chatnya ya. Monggo. Ya, dicoba dulu ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa nanti. Nanti ini, coba berkali-kali sampai benar. Monggo. Mengapa atau bagaimana firman Tuhan dapat memberikan jaminan? Semoga masih ada yang ingat nih. Waktu kita bahas poin yang kedua ini tentang firman Tuhan. Tentang percayalah Abram. Gitu ya. Yuk, monggo. Wah, kok belum ada yang ini. Belum ada yang menjawab. Dengan iman yang kuat dan melihat realita. Dalam semua ada percaya dan kita jadikan tidak khawatir. Ada lagi? Ada lagi? Firman Tuhan ada percaya yang pasti, tidak main-main dan sah. Ada lagi? Ini masih ada jawabannya lebih benarnya nih. Mungkin karena tadi saya tidak memberikan banyak penekanan di sini ya. Saya menanyakan sesuatu yang tidak banyak penekanannya tadi. Ada satu lagi. Ada, saya itu sampai 10 ya. Kalau sampai 10 nggak ada, ini saya tutup dan saya pilih pemenangnya. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, luar biasa, luar biasa. Banyak sekali yang menjawab ya. Nah, kita coba ya, saya review slide-nya ke slide yang bersangkutan mengenai jawabannya itu. Kita lihat ya. Itu ada di sini. Bagaimana bisa firman Tuhan memberi jaminan? Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Maka dia bisa memberikan jaminan. Tapi luar biasa. Cilevina yang mendapatkan ya. Luar biasa nih. Memang saya tidak banyak kasih penekanan di sini ya. Tidak banyak kasih penekanan di sini.
Jadi agak sedikit tricky pertanyaannya. Wah, luar biasa. Selamat Cilevina. Nanti akan kita hubungi. Jadi bagaimana bisa firman Tuhan memberi kita jaminan karena Yesus sendiri adalah firman Tuhan. Luar biasa, ini pertanyaan terselubung. Terima kasih. Dan yang sudah menjawab juga luar biasa. Overall tadi sudah cukup benar ya. Gitu. Cuman yang paling benar adalah firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Nah, luar biasa. Terima kasih luar biasa sudah ikut menjawab dalam pertanyaan kuis kita malam hari ini. Selamat untuk pemenangnya. Selamat. Nah, mari kita tutup jazz kita malam hari ini dengan doa. Nah, ini selalu saya tutup dengan doa penyembuhan batin ya. Karena menurut saya kapan kita manusia bisa benar-benar bebas dari luka batin? Ketika kita sudah mati. Itu jawabannya. Ketika kita sudah mati, kita baru bisa benar-benar bebas dari masalah, benar-benar bebas dari luka batin. Jadi selama kita hidup, kita masih sangat mungkin dapat masalah, kita masih sangat mungkin batin kita terluka, sedikit ataupun banyak. Nah, makanya saya pikir doa ini sangat penting untuk kita doakan sebelum tidur, doa penyembuhan batin dalam tidur. Jadi saya percaya dengan doa ini pelan-pelan seperti air yang bisa mengikis batu yang begitu besar gitu ya, pelan-pelan pasti luka batin kita akan terkikis dengan doa ini. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Kami juga berdoa untuk ibunda dari Mas Kris yang beberapa hari lagi akan menjalankan operasi. Kau yang sertai, Kau yang jagai. Bahkan kalau kami boleh minta dengan iman, tanpa operasi pun malam hari ini Tuhan Kau sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Para orang kudus khusus yang Kau Bunda Maria, tolong doakan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan sebumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada malam hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, setelahnya, dan sepanjang abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.